Kenapa boleh kan? Satu jam. Mewakili ya. Om Leo. Om Leo karaoke, Cok. Oh, kamu karaoke. Oke, aku Arif di bass. Kalau aku Randy di vokal. Aku Densu di drum. Hendra di gitar. Aku Sule di gitar rhythm. Kalau dari aku tuh udah ketemu musik dari umur 5 tahun. Jadi pertama kali itu memang karena bapak kan memang punya studio musik, terus kayak ada radio juga. Jadi aku sering dengar lagu-lagu rock 90-an yang kayak apa ya, kayak Deep Purple. Nah, terus kayak Queen. Nah, dari situ udah mulai suka. Ujung-ujungnya keterusan nih. Tapi awal-awal emang suka musik tuh memang berasal dari band Indonesia dulu biasanya. Kalau aku berkenalan dengan musik mungkin SD kelas 3 atau kelas 4 udah didengarkan almarhum ayah. Musik Linkin Park, Led Zeppelin, The Beatles. Dari dulu tuh emang udah dikenalin sama musik-musik rock yang akhirnya makin beranjak dewasa, explore musik yang makin banyak, akhirnya memilih untuk genre ini dan di divisi vokal karena saya tidak bisa main alat musik. Jadi saya belajar di vokal ya, mungkin lebih cocok di sini. Itu kalau saya. Perkenalan dengan musik itu karena di rumah ada alat musik, jadi iseng-iseng main. Dari iseng-iseng tuh berlanjut lah mungkin sampai sekarang kan karena suka juga. Dan faktor di rumah juga lah ya, dari abang juga duluan untuk main musik, jadi ya terinspirasi sih. Jadinya sampai sekarang main musik. Kalau aku kenal musik mungkin dari kecil lah ya, di lingkungan gereja karena aku emang main gereja kan. Dari kecil ikut festival biasa dulu, budak-budak festival gak. Sampai sekarang lah. Kalau aku kenal musik sama kayak kawan-kawan dari kecil sih. Dulu kan suka nonton film kayak Ultraman, kayak Blazing Teens. Itu kan soundtracknya bagus-bagus tuh. Itulah yang bikin aku jatuh cinta sama musik. Tapi itu dulu belum kenal instrumen. Nah, kenal instrumen itu dulu pas SMP. Tapi mulai serius itu pas SMA sih. Udah mulai ikut les, udah mulai mendalami gitar. Nah, itu aja sih kalau dari aku. Oke, jadi Sri Cafe terbentuk di tahun 2017. Itu sekitar bulan April atau Mei gitu, aku lupa gak sih. Jadi awal itu kita berlima gitu. Beranggotakan aku, Akbar, Sule, Randy, sama Debbie dulu. Nah, setelah setahun berjalan, sebenarnya kita awal-awal tuh udah ada dua lagu. Dua lagunya itu pertama dari Penyesalan sama Hope. Nah, berjalannya waktu itu Debbie memutuskan untuk keluar, untuk resign dari Sri Cafe karena alasan tertentu lah mungkin kan. Terus setelah Debbie resign, kita sebenarnya lumayan linglung juga nih karena kan kayaknya metalcore tuh harus berlima tuh emang udah paten lah, komposisinya udah paten gitu. Jadi pernah main di acara aku lupa di mana, pokoknya di daerah Kota Baru gitu. Nah, kebetulan Hendra waktu itu main sama band Koswitin. Nah, ngisi bass waktu itu. Jadi Hendra waktu itu memang sebenarnya aslinya gitar. Nah, dari situ kita coba kita kenalan, terus kayak coba inilah untuk dekat. Terus untuk karakter sih memang cocok sih untuk di Sri Cafe itu memang paten banget lah tuh. Nah, oke, setelah itu Hendra masuk di tahun 2018 ya, 18. Di tahun 2018 kita berjalan itu sampai pokoknya hampir sekarang tuh 5-6 tahunan. Nah, terakhir paling personal terakhir yang udah resign Akbar, karena Akbar memutuskan karena ada kesibukan kerja dan kesibukan keluarga juga kan. Nah, dari situ kita kembali nih berempat nih. Setelah itu baru
sekarang kita juga udah lama ngeband, jadi kan kenalan banyak relasi kan. Kebetulan yang kita memang dekat gitu juga. Salah satunya Denny juga. Nah, Temannya Sulit dari Sanggau. temannya Sulit dari Sanggo juga kan. Jadi Sebenarnya nih udah bersatu, cuman belum di Circa Fight. Masih yang ngeband bertiga dulu, berempat, tapi yang project lain ataupun project cover dulunya. Kalau aku sih dulu namanya Green Chill of Wolfit, cuman main sama lah genrenya, hampir-hampir mirip. kalau aku dulu di Teleskop, cuman itu nggak lama sih, sekitar beberapa bulan ya. Tapi habis itu udah bubar. Aku awal ke Pontianak tuh main sama Benang Rajut, main pop. Karena aku kalau metal nih baru-baru gak sebenarnya. Kalau dulu kan memang main rock kan. Kalau aku dulu pas SMA lah bang ya, memang ada band metal juga, genrenya ya kurang lebih kayak Circa Fate, metalcore. Nah, cuma band itu sebenarnya masih ada, cuma orangnya udah punya kesibukan masing-masing kan. Ada yang udah kerja, ada yang ya semuanya kerja sih. Nah, kita mulai berpisah, mulai memilih jalan masing-masing itu ya pas udah lulus SMA kan. Ada yang kuliah di luar juga. Nah, pas aku kuliah di Pontianak ini kan kebetulan nggak ada project apa-apa kan. Paling cuma bantu-bantu band kawan, misalnya lagi butuh untuk additional, aku bantu isi. Tapi aku pengen juga ada band yang memang fokus nih, yang serius. Ya udahlah, kita cari personil, kita bikin Circa Fate. Band sebelum Circa itu kalau lokalan ada Brand Trash dari Sanggau juga. Cuman karena mungkin LDR lah ya sekarang, karena kan itu kan band domisilinya di Sanggau. Sekarang kan udah stay-nya di Pontianak, jadi untuk sekarang ngebandnya sama Circa Fate. Kalau kesibukan di luar band, ya kerja inilah bang. Kerja gitulah kurang lebih. Iya, kurang lebih kerjaan kantoran untuk menghidupi keluarga aja sih. Kalau aku kerja kantoran, kebetulan satu kantor sama Sule. Satu kantor, tapi beda divisi. Nah, selain kerja kantoran, meneruskan usaha juga dari orang tua. Kalau aku di luar dari band, kerjaan yang sedang kulakukan adalah wirausaha yang perusahaan dari orang tua juga, yang dibuat dari nol. Itu di bidang ekspor impor. Kegiatan di luar ngeband sih jualan sih, tapi jualan apa aja yang bisa dijual, pokoknya ada kesempatannya digaskan lah untuk jualan-jualan. Kalau aku kebetulan buka warkop di Menggayang. Sama kebun lah. Sama kebun. Mungkin karena enak ya lah ya. Satu sama lain tuh enak. Emang berkawan sehari-hari kak. Dan cocok lah, dan pertama kan cocok dari selera. Sama kalau aku pribadi pun kenapa ini bisa bertahan lama, yang aku rasakan di band ini tidak cuman kita bermain musik, cuman kita bisa saling mengerti, saling toleransi. Pokoknya kita mengetahui karakter teman masing-masing yang mendekati seperti keluarga lah jadinya. Jadi di luar dari musik bisa kita hal lain bisa kita lakukan, apakah entah ngopi, entah kita brainstorming, enggak yang harus tegang ketemu di satu tempat kan, kayak misalnya kayak sebuah pekerjaan lah, itu kan enggak. Ini kan cuman hobi yang kita sama-sama suka, yang kita pun sama-sama kena nih orang-orangnya, ya lebih ke keluarga sih jadi jatuhnya. Harapan kami untuk kedepannya kita sama-sama saling membangun. Nah, kita sama-sama saling support. Menurut aku bagus sih kalau untuk clothingan itu kerjasama dengan band tuh memang tidak bisa dipisahkan kak, pertama kan. Terus untuk menurut aku Artos tuh brand yang lumayan besar juga tuh. Siapa sih nggak tahu Artos tuh kan? Nggak tahu Artos. Paling tidak sih. Mungkin dari kawan-kawan tambahan. Nah, untuk Artos sendiri kan ya bagus, kurang lebih sama kayak Arif sih. Dia mau memberikan kesempatan kepada band-band lokal untuk menjalin kerjasama. Itu kan salah satu kesempatan yang sangat luar biasa ya untuk band lokal, karena ya kalau bukan dari kawan-kawan yang support, siapa lagi kan untuk perkembangan band lokalnya. Kalau Manjakani boleh nggak sih bang? Jangan ya. Manjakani sih kalau saya, karena dari dulu udah dengar juga kan.
Jadi ngefans juga sama Manjakani. Kalau aku untuk sekarang nih ya, Sindrama sih kayaknya. Lagunya enak-enak. Band lokal nih, salah satu legend hardcore di Kalimantan Barat lah ya, Secret Weapon. Ya itu tulus nih dari hati aku nih, karena aku memang mengidolakan band ini kan. Pertama karena mereka konsisten, terus mereka masih berada di jalurnya nih. Nah, Kalau dari aku mungkin Suspect Enemy kali ya. Mereka tuh salah satu pendatang baru yang passionnya ini besar nih. Jadi aku salut sih dengan anak-anak. Kalau dari aku mungkin teman-teman Minimal Tension. Karena pun mereka juga termasuk pendatang baru, semangat baru, yang produktif, selalu produktif. Keren juga mereka. Kalau aku sebagai penulisnya, liriknya ya Bang ya, lebih ke semangat ya sih, semangat hidup. Tapi untuk yang pribadi aku buat ini kan bisa si pendengar tuh boleh mengartikan seperti apa pada saat membaca liriknya. Tapi untuk pribadi aku mengartikan sebuah lirik Critical Madness itu adalah Circa Fate-nya sendiri di era yang baru, di warna yang baru, dan lembaran yang baru. Karena kami semangat barunya di lagu ini. Karena ini warna baru kami yang kami belum keluarkan di EP sebelumnya, di album sebelumnya. Nah ini kan di EP sebelumnya dan di album sebelumnya mungkin kencang-kencang sekali. Dan di lagu baru nih kami ada sesuatu ramuan yang baru untuk pendengar yang baru ataupun pendengar yang lama. Harapan untuk musik Pontianak tuh agar lebih bisa berkembang, terus bisa dilihat juga. Jadi untuk secara nasional tuh sebenarnya Pontianak tuh termasuk yang lumayan juga gitu, apalagi di Kalimantan gitu kan. Tuh harapan ke depan juga agar lebih bisa banyak event juga yang masuk, dan yang pastinya band-band yang di Pontianak itu bisa unjuk gigi lah di nasional khususnya. Oke, kalau untuk dipilih untuk berkolaborasi dengan siapa? Musisi Indonesia ya. Kan Manjakani udah termasuk salah satu musisi Indonesia nih. Nah, kenapa Manjakani itu? Pertama kita memang lintas genre dan itu kayaknya unik tuh kalau digabung tuh. Nah, terus kita sama-sama dari Pontianak. Nah, pengennya kita sama-sama nih bangun nih. Kita tunjukkan kalau Pontianak tuh sebenarnya punya potensi yang besar gitu. Nah dari kolaborasi itu sebenarnya aku rasa udah lumayan keren sih. Kok jadi ini project. Oke.